Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Teman-teman, saudara-saudara dan para pemirsa yang saya hormati dan dicintai Allah. Semoga Anda banyak rezeki, yang banyak hutangnya Allah meluaskan rezekinya sehingga bisa menyeru hutang. Dan yang belum punya anak dikasih anak, yang masih sakit dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan untuk kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Para pemirsa, kita akan melanjutkan edisi yang kemarin tentang sejarah-sejarah yang sudah sampaikan. Saya akan menyambung cerita yang kemarin. Setelah terjadinya banyak desa-desa yang berasal dari beliau, maka sekarang ada satu pertanyaan. Kenapa beliau bisa melakukan itu semua dan dianugerahi oleh Allah kemuliaan semacam itu? Jawabnya adalah satu, karena keikhlasan hatinya melakukan segala hal dan pengabdiannya yang tiada batas. Saya juga mendapatkan pusaka ini, juga saya tidak menyadarinya. Suatu saat pada waktu itu, Haji Bakir, beliau memanggil saya, Pak Toh, tolong, saya punya pusaka dari luhur saya, tolong sampean cucikan kalau bulan Suro, ikut nyuci. Oke Mbah, saya bantu untuk cuci, nggak usah bayar, nggak apa-apa, sama kakek sendiri, saya bilang gitu. Terus pusaka saya ambil, saya bawa pulang. Setelah saya cuci rapi, saya kasih minyak wangi, saya doa, saya tidak lupa membaca sholawat, apapun itulah, termasuk mendoakan empu yang membuat keris ini. Saya mau kembalikan ke dia, tapi saya lupa. Saya ketemu sama Abah Bakir, Bah, kemarin sudah saya cuci pusakanya, mau saya kembalikan, gitu. Saya bilang gitu. Terus Mbah Bakir bilang gini, sudah nggak usah lah, Bato, saya sampai simpan saja sebagai kenang-kenangan. Itu pusaka dari luhur saya. Beliau dengan mudahnya mengatakan itu. Karena saya juga maklum beliau orang Muhammadiyah yang kurang mencintai seperti budaya-budaya ini. Dengan saya orang Nahdlatul Ulama yang tetap memelihara tradisi, menghargai dan menjaga kemuliaan leluhur-leluhur kita. Akhirnya pusaka itu saya simpan di rumah. Dan sejarah yang telah saya ungkapkan tadi adalah bahwa leluhur-leluhur dari beliau, Syekh Abdul Adzim Corean, masih banyak yang ditebus di sekitar Masjid Agung Tebus sana. Ini adalah pusaka yang insya Allah dulu digunakan untuk mengalahkan maling kendiri yang punya Aji Rawarontek itu. Tentu semua tidak ada apa-apanya, tidak ada daya dan kekuatannya, karena semua hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pusaka beliau, peninggalan untuk anak cucu mereka semua yang masih saya simpan dengan baik. Pernah ketika ada orang yang mau nawar, seorang pengusaha kaya raya, miliatan bahkan triliunan uangnya. Betul, saya bilang tidak bohong. Saya tulus mengatakannya dengan hati. Manto, dulu kamu punya pusaka dari Kiai Haji Bakir. Masih ada toh? Saya bilang, ada bah. Terus, boleh kasih saya, nanti saya beli gitu. Saya bilang dengan sangat hormat, ya maaf sekali bah, saya tidak menjual pusaka itu. Karena beliaunya mengamanatkan saya untuk menyimpan dan merawatnya, andaikan anak cucunya ada yang kesini dan melihatnya.
maka saya akan berbesar hati bisa memperlihatkan kepada mereka. Dan mereka akan bangga dengan saya karena merawat seluruh pusaka-pusaka dari leluhurnya. Saja begitu. Ya alhamdulillah saya masih kuat menahan pusaka ini, tidak menjualnya dengan jiwa dan raga saya. Saudara-saudara yang saya hormati, merawat pusaka sebenarnya tidak begitu sulit. Pertama, dicuci setidaknya 1 tahun sekali. Kalau pusaka Jawa itu biasanya bulan Suro. Kalau pusaka Islami dicuci biasanya tiap bulan Maulid kelahiran Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu biasanya. 1 tahun cukup sekali. Dicuci pakai air teh bisa. Kalau orang Cina makanya air teh. Kalau orang Jawa air dicampur bunga, telon, dicampur sedikit serbuk daripada belerang, dicampur sedikit lagi, ada menyan sedikit, itu nanti dibasuhkan pelan-pelan pakai sikat, bersih, 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 lalu dikasih handuk, lep, 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 lep. Sudah itu diolesin minyak wangi, diangin-angin sebentar, lalu dimasukkan lagi ke sarung. Begitu caranya. Sarung juga, gagang juga, ini warangka, sarung sama damnya juga harus dicuci. Nah, begitu cara merawatnya. Jangan lupa ketika Anda merawat pusaka, selalu mendoakan siapa yang memberi pusaka itu, leluhur semua, ayah ibunya semua, dan jangan lupa mendoakan empu yang membuat pusaka tersebut. Itu yang terbagus. Sekian edukasi saya tentang pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.